Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Nazmi Mirzafan Nabilon Datu dengan NIM H0512011024 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Penerapan Peta Kendali Arcusin Exponentially Weight Moving Average Non-Parametric pada data persentase kandungan air dalam virgin coconut oil dengan pembimbing utama Ibu Dr. Erna Tri Herdiani, SSI, MSI. Pokok pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Kualitas produk merupakan faktor penting dalam menentukan daya saing perusahaan dan kepuasan pelanggan. Kualitas produk mencakup berbagai karakteristik yang memungkinkan produk berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertahankan standar kualitas secara ketat untuk mempertahankan kredibilitas dan permintaan. Salah satu upaya dalam mempertahankan standar kualitas produk dapat dilakukan dengan pengendalian kualitas statistik. Pengendalian kualitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk memonitor, mengontrol, serta memperbaiki proses produksi sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih baik. Pengendalian kualitas statistik digunakan untuk mendeteksi penyimpangan min proses sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk menghindari adanya hasil produksi yang tidak memenuhi standar. Salah satu metode pengendalian kualitas statistik yang paling sering digunakan adalah peta kendali. Penggunaan peta kendali membantu mengevaluasi performa pelaksanaan proses produksi. Oleh karena itu, peta kendali sangat membantu untuk mencapai kualitas produk yang tinggi. Peta kendali yang pertama kali diperkenalkan adalah peta kendali Shewhart. Peta kendali ini dinilai kurang efektif dalam mendeteksi pergeseran min yang kecil karena hanya menggunakan informasi sampel terakhir dan mengabaikan informasi sebelumnya. Oleh karena itu, dikembangkanlah peta kendali cumulative sum atau KUSUM dan peta kendali exponentially weight moving average atau EUMA yang dinilai lebih cocok dalam menanggulangi kelemahan peta kendali Shewhart. Pada beberapa penelitian lebih menyarankan penggunaan peta kendali EUMA karena logika statistiknya dianggap lebih sederhana dan lebih sensitif dalam pemantauan proses dibandingkan peta kendali KUSUM. Akan tetapi, dalam pembentukan peta kendali, diperlukan asumsi distribusi yang harus dipenuhi, yaitu data harus berdistribusi normal. Sedangkan pada praktiknya, seringkali sampel yang ditemukan di lapangan tidak selalu berdistribusi normal atau tidak diketahui sebarannya. Dalam kasus ini, peta kendali EUMA yang termasuk peta kendali variabel tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, diusulkan metode peta kendali yang tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu, yaitu menggunakan peta kendali non-parametrik. Amin dan Sarsi pada tahun 1991 memperkenalkan peta kendali EUMA non-parametrik untuk mengatasi keterbatasan peta kendali EUMA parametrik ketika distribusi sampel tidak diketahui. Setelah itu, banyak dilakukan penelitian mengenai peta kendali EUMA non-parametrik dengan berbagai versi. Salah satunya yaitu peta kendali Arcusin EUMA non-parametrik yang diperkenalkan oleh Yang dan kawan-kawan. Untuk membuat peta kendali ini, data pengamatan terlebih dahulu diubah menjadi bilangan biner, sehingga data berdistribusi binomial. Transformasi Arcusin berfungsi untuk mentransformasi data binomial menjadi berdistribusi normal agar data dapat digunakan untuk membuat peta kendali. Transformasi Arcusin dipilih karena transformasi ini memberikan estimasi variansi yang lebih stabil dan lebih sederhana dibandingkan transformasi untuk distribusi binomial lainnya. Hal ini karena transformasi Arcusin hanya bergantung pada ukuran sampel tanpa memperhitungkan variasi acak dari jumlah kejadian. Adapun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wijayanti dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan membandingkan kinerja peta kendali EUMA dan KUSUM dalam mendeteksi pergeseran proses, memperoleh hasil bahwa peta kendali EUMA lebih sensitif dalam mendeteksi pergeseran yang relatif kecil jika dibandingkan dengan peta kendali KUSUM. Kemudian, penelitian tentang peta kendali non-parametrik dilakukan oleh Lee dan kawan-kawan pada tahun 2010. Penelitiannya membandingkan kinerja peta kendali EUMA parametrik dan EUMA non-parametrik pada data berdistribusi normal dan data yang tidak berdistribusi normal.
Penelitiannya memperoleh hasil bahwa pada data yang tidak berdistribusi normal, peta kendali EUMA non-parametrik bekerja lebih baik dan lebih sensitif dalam mendeteksi pergeseran. Selain itu, penelitian oleh Tran dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang membandingkan antara peta kendali Arcusin Shuhart dan peta kendali Arcusin Eomasain. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa peta kendali Arcusin Eomasain lebih sensitif dalam mendeteksi pergeseran. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu data yang digunakan merupakan data persentase kandungan air dalam produk virgin coconut oil di CV lapak kelapa periode 4 September sampai 30 Oktober tahun 2023. Kemudian syarat mutu kandungan air dalam virgin coconut oil adalah 0,2%. Selanjutnya tujuan penelitian yaitu menerapkan peta kendali Arcusin exponentially weight moving average non-parametric pada data virgin coconut oil dan membandingkan kinerja peta kendali Arcusin exponentially weight moving average non-parametric dengan peta kendali exponentially weight moving average non-parametric. Selanjutnya, manfaat penelitian yaitu menerapkan peta kendali Arcusin exponentially weight moving average non-parametric pada data virgin coconut oil. Kemudian sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan memberikan informasi mengenai kualitas proses produksi kepada perusahaan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pengendalian kualitas. Adapun tinjauan pustaka yang dibahas dalam penelitian ini yaitu uji asumsi data, peta kendali, proposisi proses, peta kendali exponentially weight moving average non-parametric, peta kendali Arcusin exponentially weight moving average non-parametric, average run length, dan CV lapak-lapak. Selanjutnya, metodologi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari CV lapak-lapak. Data yang digunakan adalah data parameter kualitas produk Kokobi yang merupakan produk minyak kelapa murni atau VCO yang diproduksi di pabrik CV Lapak Kelapa pada tanggal 4 September hingga 30 Oktober 2023. Objek yang diteliti adalah persentase kandungan air dalam VCO. Pengambilan data dilakukan sebanyak 25 kali pengamatan dengan menggunakan 10 sampel VCO pada setiap pengamatan yang dilakukan. Adapun tahapan penelitian digambarkan dalam bentuk diagram alir yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.